Engkau ajaib, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Israel. Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh dengan kasih, yang mengasihi kami dari waktu ke waktu dengan setia dan tidak ada habis-habisnya. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa, untuk hari ini, hari yang baru, dengan kasih Tuhan yang selalu baru atas setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Urapi setiap kami, anugerai kami semua dengan pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, semangat paginya. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Ya, luar biasa. Senang sekali hari ini Selasa 31 Oktober 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mulai hari Minggu besok, Bapak Ibu sekalian, ada perubahan waktu di Amerika Serikat. Jadi mulai hari Minggu besok ini ada perubahan waktu di Amerika Serikat. Sehingga doa paginya di Amerika tetap jam 5.30 pagi. Tapi bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di Indonesia, berarti jam 5.30 sore ya. Berarti yang ada di Indonesia jam 5.30 sore. Ya, sore ya. Ya, sore ya. Sore. Ya, jadi tolong juga Ibu Jim untuk menyesuaikan diri ya. Baik, waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Jim. Silakan Bu Jim. Ya, pada pagi hari ini di Amerika dan juga di Indonesia dengan cuaca yang sangat panas ya, tapi kita tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, pada sore hari ini kita akan membahas satu perikop, kita belajar satu perikop di mana kemenangan itu ada di manusia roh kita. Saudara, manusia ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi kita tahu bahwa tubuh kita akan binasa dan menjadi tanah kembali. Tapi roh kita akan kembali kepada Bapa. Roh ini sifatnya kekal. Saudara, betapa pentingnya roh kita. Manusia rohani itu satu esensi yang paling penting bagi orang percaya. Kita manusia pertama dibentuk oleh Tuhan. Itu Adam dihembuskan nafas Allah
baru dia menjadi manusia. Kalau dia tidak dihembusi nafas Allah, dia belum jadi manusia, belum jadi makhluk hidup. Saudara, sering kita kurang belajar untuk hal ini, saudara. Bahwa esensi manusia, hakikat manusia, itu yang nyetir itu roh kita, saudara. Bukan daging kita, bukan jiwa kita, tapi soul kita. Jadi kita sebenarnya manusia roh yang tinggal di dalam tubuh manusia. Kita katakan tadi waktu kita mati tubuh ini menjadi tanah. Tapi spirit roh kita ini tetap hidup kembali kepada Bapa di surga. Oleh karena itu setan ingin menggeser manusia roh kita ini menjadi manusia daging. Jadi kalau daging kita ini dihidupi, maka kita tidak bisa menerima roh Tuhan. Saudara. Itu sebabnya saya katakan esensi hidup kita itu ada di dalam roh kita. Kalau kita mengerti, maka kita tidak akan hidup sembrono. Kita tidak akan hidup sembarangan. Tapi kita akan membangun manusia roh kita, spirit kita. Kita bangun sungguh-sungguh. Saudara, kalau kita harus ingat, Allah itu roh, saudara. Karena itu barang siapa menyembah Allah harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kita tidak bisa berinteraksi dengan Allah dengan daging kita. Akal kita nggak bisa. Kita bisa berjumpa dengan Allah itu melalui roh kita. Saudara, itu sebabnya kekristenan tanpa kita membangun rohani kita, itu adalah kekristenan yang sia-sia. Saudara, Adam baru menjadi makhluk hidup ketika roh Allah dihembuskan pada dirinya. Kejadian 2 ayat 7. Saudara. Jadi tanpa hembusan Allah, kita ini bukan makhluk hidup, saudara. Ketika kita mati, saya katakan kita kembali, tubuh kita ini menjadi tanah, saudara. Tapi roh kita itu kekal akan kembali kepada Bapa. Maka saudara, kalau kita nggak punya membangun roh Allah dalam kehidupan kita, kita sebagai orang percaya tidak bisa mengalami kemenangan sebagai orang percaya tanpa roh Allah. Karena Tuhan itu roh. Tuhan itu bergerak di dalam roh. Apa yang kita ucapkan dalam Mazmur 90 tadi, 91 itu, saudara, itu semua adalah keadaan-keadaan yang ada di dalam dunia roh. Kita nggak bisa melihat ular dan singa naga dan sekelilingnya yang diucapkan. Tapi itu semua terjadi di dalam dunia roh. Kalau kita ada di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Tinggi. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengalami pergerakan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan menerima hikmat Tuhan. Kita menerima pewahyuan. Kita menerima berkat dari surga. Saudara, oleh karena itu sebagai orang Kristen, saudara, kita jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, ya, tapi yang punya revival, punya semangat, ya. Saudara, esensi manusia roh, kalau dia berkata, Tuhan itu kalau berkata, dia tidak berkata kepada daging kita, saudara. Dia tidak, tapi Tuhan itu bicara kepada roh kita, karena Allah itu roh. Kalau hidup kita manusia roh tidak kita bangun, saudara, kita nggak bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Saudara, karena Tuhan itu tidak bicara dengan daging kita, tapi roh itu berbicara melalui roh kita, saudara. Pertanyaannya, apakah roh kita ini masih menyala? Apakah roh kita ini masih on? Apakah roh kita ini sudah tidur, saudara? Banyak orang Kristen secara fisik tidak tidur, saudara. Di gereja tidak tidur, tetapi secara roh, rohnya tidur. Sehingga di gereja dengar firman, saudara pulang tidak dapat apa-apa. Karena apa? Karena rohnya tidur. Rohnya tidak on, saudara. Jadi nggak bisa diisi, saudara. Lah bahayanya kalau dua-duanya tidur, fisiknya tidur, rohnya juga tidur, saudara. Efesus 1
Ayat 3 berkata bahwa kita harus ngerti untuk membangun manusia roh. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di dalam Kristus telah mengaruniakan pada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, kalau Tuhan kasih berkat itu, saudara, Tuhan tuh kalau kasih berkat nggak pernah intrit-intrit. Saudara ngerti di Amerika intrit-intrit ya. Surga tidak pernah bangkrut, tidak pernah resesi. Jadi berkat Tuhan itu selalu melimpah, artinya tidak pernah kekurangan. Kalau spirit kita on, saudara, maka Tuhan akan menuntun kita pada berkat-berkat yang tersembunyi. Karena dalam surga tidak ada kekurangan. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Jadi Tuhan itu memberkati kita bukan incit-incit, saudara. Kita enggak akan kekurangan. Banyak orang tidak bisa mengalami kemenangan karena mata rohaninya belum terbuka. Tidak bisa mengalami breakthrough, tidak bisa mengalami Tuhan di dalam hidup kita, tidak bisa mengalami on fire, tidak bisa mengalami kemenangan. Efesus 6 berkata, peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, penguasa-penguasa di udara. Ini semua pertempuran dalam roh, dalam spirit. Pertempuran bukan secara jasmani. Jadi kalau ada suami istri berantem, ada enggak yang enggak pernah berantem? Masa menikah sudah berapa lama, sekian enggak pernah berantem ya? Pasti adalah ya. Beda pendapat ya. Orang tua mungkin dengan anak ada berantem, di tengah persoalan di keluarga ada persoalan. Saudara, kita jangan lihat orangnya. Soal umpama suami selingkuh, ya. Kita nggak usah berantem dengan suaminya. Kita perangi roh yang mengikat suami kita. Saudara, jangan lihat orangnya karena pertempuran ini di udara. Bagaimana kita bertempur di dalam spirit, kita bertempur dalam roh, tapi kalau spirit kita ini loyo, spirit kita ini memble, saudara, tidak pernah terbangun, kita nggak mungkin bisa berperang. Kita akan kalah terus, saudara. Kalau Tuhan berkata bahwa berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Ada ayatnya kan? Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Saudara, itu di alam spirit, saudara. Nah, terus nariknya gimana? Caranya download bagaimana? Supaya berkat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, itu nariknya bukan dengan daging kita, bukan dengan panca indera kita, tapi itu ditarik dengan iman kita. Dan iman kita ini bisa bekerja kalau manusia roh kita ini on. Manusia roh kita ini hidup, on fire, saudara. Iman kita bertumbuh. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi kalau Tuhan bilang berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Itu memang, saudara. Tapi itu dalam spirit. Nah, kita harus tarik itu. Bagaimana? Yaitu melalui iman yang ada di dalam manusia roh kita. Oleh karena, saudara, kita sering pakai panca indera kita. Kita sering menyelesaikan perkara, persoalan kita, pakai panca indera kita, pakai fakta, apa yang kita lihat dengan mata kita. Pasti nggak nyambung, saudara. Nggak nyambung. Yang membuat semua yang ada di surga itu adalah iman kita. Oleh karena itu, Daud waktu berperang, dia tidak mengandalkan pengalamannya. Waktu dia berperang melawan orang Filistin di lembah Refaim, dia tanya sama Tuhan. Tuhan bilang, maju. Akhirnya Daud maju dan akhirnya Daud mengalami kemenangan. Tapi pada waktu serangan kedua, Daud tanya lagi sama Tuhan, maju nggak Tuhan? Tuhan bilang, jangan maju. Hari ini kamu buat gerakan melingkar, tunggu sampai pohon kertau itu berbunyi. Karena waktu pohon kertau bunyi, maka Daud menunggu, ya. Daud kalau enggak punya kuasa roh, ya, dia enggak ngerti ada suara kresek-kresek, dia enggak dengar. Tapi waktu dia
punya kekuatan roh dia yang luar biasa. Dia dengar kresek-kresek, dia maju, dan dia mengalami kemenangan. Kita lihat bagaimana Elia. Belum turun hujan. Belum ada tanda hujan. Tapi rohnya dia sudah bisa melihat ada hujan. Karena apa? Spiritnya main, saudara. Kalau kita tidak punya sense yang demikian, kita tidak bisa menerima pertolongan Tuhan yang sudah datang. Saudara, api roh kita tuh harus menyala-nyala. Ya, kalau kita mau lihat perspektif Tuhan, kita harus ada di dalam frekuensinya Tuhan sendiri. Saudara, Gideon satu kali dia ada di dalam perspektif papanya, saudara. Bukan perspektif Tuhan, perspektif papanya. Dia lihat dia tidak berdaya, musuh lebih kuat, sembunyi. Dia bilang, siapa saya paling muda, saya paling kecil, nggak bisa apa-apa. Sampai malaikat datang mengubah pikirannya dia. Engkau pahlawan yang gagah berani, diubah. Saudara, orang lain bisa melihat kita beda dengan Tuhan melihat kita. Waktu Tuhan melihat, orang melihat suami saya tidak kembali, tapi Tuhan melihat suami saya kembali. Waktu Gideon pakai perspektif Tuhan, saudara, dengan semangat dia tiup sangkakala, 32.000 orang bertobat. Saudara, ada satu orang lihat perspektif Tuhan, 32.000 orang. Kalau di tengah-tengah keluarga ada satu orang yang pakai perspektif Tuhan, yang rohnya menyalanya, saya percaya satu keluarga, suami, istri, anak akan bertobat. Persoalannya apa yang ada di tengah keluarga kita? Masalah apa yang ada di tengah keluarga kita yang tidak bisa diselesaikan? Kalau ada satu orang yang menyala-nyala on fire, saya percaya Tuhan akan menyelesaikan semuanya dengan yang terbaik. Apa yang terjadi kalau orang Kristen mengikuti manusia jasmani kita? Saudara, kalau kita mengikuti manusia jasmani kita, kita akan mengukur semua keadaan itu berdasarkan kemampuan kita. Kita mampu, kita lakukan. Kita nggak mampu, kita nggak lakukan. Wajar karena kita lihat dengan fakta. Dan keputusan-keputusan pertimbangan yang kita ambil juga menurut fakta. Pakai otak kita, ya. Kita akan lebih percaya kenyataan daripada sumbernya yaitu Tuhan. Hingga kita menjadi khawatir, takut, putus asa. Saudara, kita akan mendapatkan hikmat manusia, bukan hikmatnya Tuhan. Saudara, dan kalau kita itu begini terus dari tahun ke tahun, breakthrough, kebangkitan, kemenangan, revival menjadi impossible terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita terus kayak gini, nggak akan kita mengalami ada breakthrough, ada kebangkitan, ada kemenangan. Semua impossible, nggak akan terjadi. Jangan terus kita melihat keadaan kita, ya. Maka realita Tuhan akan cuma menjadi konsep yang tidak pernah terjadi, yang tidak bisa kita lihat di dalam keseharian hidup kita. Elisa pernah berkata, ada ayatnya, besok harga akan turun. Ini lagi susah ya, harga-harga lagi melambung. Tapi Elisa berkata, besok harga akan turun. Aziz dan Raja nggak percaya. Ini orang bicara sembarangan ya, nggak punya data, nggak punya fakta. Saya cuma seorang nabi bilang nggak menggembor-gemborkan besok harga turun. Saudara, Elia memang tidak punya data dan fakta dunia, tapi dia punya Tuhan. Dia punya data fakta dari surga. Apa yang tidak bisa dilihat manusia, Elisa bisa lihat. Makanya dia bisa bilang, besok lihat, tapi kamu tidak akan alami. Kita lihat
Waktu 4 orang kusta. Orang kusta tuh kalau jalan kan pakai tongkat, terus ada kelinting, kelinting, kelinting. Supaya orang tahu bahwa dia orang kusta yang dijauhi orang. 4 orang kusta ini masuk ke menuju tentara musuh yang membuat orang miskin. Suara lonceng kematian, kerincing-kerincing yang orang kusta ini, Tuhan ubah bagi musuh menjadi suara debu kereta yang didengar oleh musuh. Akhirnya musuh menjadi ketakutan, dan padahal realitasnya nggak ada, saudara. Tapi musuh dengar itu ketakutan. Akhirnya dia kabur lagi. Saudara, ini terjadi di dalam dunia roh. Saudara. Jangan pakai mata kita, jangan pakai telinga kita, jangan pakai jasmani kita. Ayo pakai manusia roh kita. Bangun manusia roh kita. Manusia hidup bukan oleh roti saja. Roti itu untuk asupan daging kita, tapi oleh firman Allah yang keluar dari mulut kami. Kenapa, saudara? Karena firman ini yang mengisi roh kita, memberi makan roh kita. Jadi kalau kita sering absen ke gereja, ya tidak diisi dengan firman, itu ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Saudara belajar membangun manusia roh, peka dengan suara Tuhan, yaitu berdoa dalam bahasa roh. Kuncinya, saudara, berdoa dalam bahasa roh. Paulus berkata, aku mengucap syukur pada Allah bahwa aku bisa berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Artinya apa? Paulus ini lebih sering menggunakan bahasa roh dari semuanya. Karena itu dia sangat mudah untuk mendapat pewahyuan, mendapat hikmat, mendapatkan rahasia Tuhan yang dibukakan. Karena Paulus senantiasa berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara, kalau saudara lihat di dalam Kejadian 18, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, saudara, itu Abraham berdiri di luar tendanya, lagi panas terik, mungkin dia lagi nunduk. Pada waktu dia melihat ke atas, saudara, dia melihat ada 3 orang, sepertinya 3 malaikat Tuhan. Ini gambaran kehadiran Tuhan. Abraham seorang yang rohnya menyala-nyala. Waktu dia lihat itu, dia terasa ini Tuhan yang hadir. Apa yang dia lakukan? Dia sujud menyembah sampai ke tanah. Sambil dia bilang, tunggu, aku akan masuk ke tenda. Dia ambil daging yang terbaik, dia ambil tepung yang terbaik, dia ambil susu yang terbaik, diolah, disuguhkan, diberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ada satu kegerakan manusia rohnya untuk menyambut hadirat Tuhan. Saudara, waktu Tuhan hadir, jangan sampai kita diam saja. Karena kalau Tuhan hadir, itu Allah akan melakukan sesuatu impact dalam hidup kita. Jadi waktu di gereja, waktu puji-pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, Tuhan hadir, saudara, kita jangan diam saja. Karena waktu Tuhan hadir, itu ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan untuk kita. Ada kemenangan yang bakal kita terima. Saudara, ketika Abraham menyambut Tuhan, memberikan yang terbaik, saudara, apa impact-nya? Tuhan tanya sama Abraham, di mana istrimu? Di mana istrimu? Artinya apa? Tuhan memulihkan family. Keluarga. Itu keluarga dipulihkan itu, saudara. Itu berkat yang luar biasa, lebih daripada duit seberapa banyaknya. Malaikat Tuhan datang di tenda itu dan berkata, tahun depan Sarah akan punya anak. Sarah ketawa. Waduh, sudah tua. Abraham sudah loyo. Apa masih bayi? Malaikat Tuhan berkata, kasih tahu sama istrimu jangan ketawa. Katakan padanya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa?
Abraham mengalami destiny Tuhan. Buat Abraham digenapi karena Abraham menghormati hadirat Allah. Saudara, kalau kita hidup di dalam roh, saudara, tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata tua, saudara. Tuhan sanggup memberikan kesegaran dalam hidup kita. Saudara, kalau kita membangun roh kita, selain kita sembah Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka saya percaya, kalau kita menghadapi pressure dalam hidupan kita, kadang-kadang sekarang ini zamannya, kalau orang menghadapi pressure dalam hidupnya, apa yang dilakukan? Jalan-jalan ke mall, saudara. Ngopi, ya saudara. Tapi kalau kita stres, saudara, kita mengalami jalan buntu. Kita mengalami tekanan. Kita sembah Tuhan. Maka Tuhan akan datang memenuhi kita. Maka hatimu akan dibuka. Ada sumur-sumur rohani akan dibuka. Bagaimana Paulus dan Silas waktu di penjara dia menyembah Tuhan. Penjara dibukakan, saudara, belenggu dilepaskan. Dia keluar, ada kemenangan terjadi. Saudara, Daud bisa menjadi raja. Itu karena Daud ini suka menyembah. Dia berkata seperti rusa rindu akan sungaimu, demikian jiwaku rindu akan. Saudara, modernnya Daud itu apa? Kecapi, saudara. Saudara, promosi itu bukan datangnya dari ke barat dan timur, tapi datangnya dari Tuhan. Saudara, kalau kita mau membangun roh kita, perhatikan makanan kita. Dosa pertama kali itu kan apa? Makanan, saudara. Kalau daging kita ini terus diberi makan, saudara, maka rohmu itu redup, saudara. Dan kita tidak bisa menjadi peka dengan suara Tuhan. Roh kita redup karena daging ini diberi makan. Karena itu ada ayat di Amsal mengatakan, kalau kamu duduk di hadapan raja, makan, taruh pedang di lehermu. Hati-hati makanmu itu. Karena makanan disiapkan oleh raja dan sebagainya itu pasti makanan yang enak-enak, saudara. Itu taruh, hati-hati taruh. Hati-hati makanan, saudara. Kalau kita tidak punya bobot rohani, maka kita akan mengalami seperti Daniel yang 5 yang mengatakan, mini, saudara. Aku timbang-timbang, rohku ini, spiritku terlalu ringan. Saudara, kalau roh kita terlalu ringan, saudara kalau ingat, kalau kita nampi beras, itu saudara kulitnya enteng itu kena angin kan kabur. Demikian juga kalau roh kita ini enteng, saudara, kena persoalan sedikit kabur, saudara. Kena persoalan sedikit sudah tidak muncul batang hidungnya di gereja. Sudah terbang kemana nggak tahu, saudara, nggak muncul lagi di gereja. Saudara, tapi kita, kalau kita punya spirit yang luar biasa, meskipun Yesus puasa 40 hari, Musa di atas gunung 40 hari, tidak lapar, saudara. Karena spiritnya memberi kekuatan pada dia. Yohanes Pembaptis sebelum dia diluncurkan untuk menghadapi orang fasik dan ahli Taurat, saudara, dia dibiarkan di padang gurun sampai rohnya menjadi kuat. Saudara, oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita mau membangun hidup manusia rohani kita. Membangun kebiasaan hidup kita. Untuk kita selalu membangun manusia roh kita. Saudara, jangan sampai kita kembali kepada kehidupan lama kita. Jangan sampai kita kembali kepada kebiasaan kita yang lama. Karena apa? Karena kalau sampai kita kembali kepada kebiasaan yang ingat, ada 7 roh yang akan menguasai kita kembali. Saudara, oleh karena itu, pada malam hari ini, ayo kita mau sungguh-sungguh melatih ibadah kita, melatih makanan kita, melatih roh kita untuk kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau rohani kita, manusia roh kita kuat, saya percaya badai apapun tidak akan menggeser iman. Kalau roh kita kuat, sungguh-sungguh, maka kita peka akan mendengar suara. Dan kita akan bisa mendownload, mengambil semua berkat-berkat surga yang diberikan pada kita.
Oleh karena itu, ayo saudara, malam hari ini, pagi hari ini di Amerika, kita mau sungguh-sungguh membangun manusia roh kita. Karena dalam manusia roh kita ada kemenangan, ada breakthrough, ada kelimpahan, ada berkat, ada hikmat, dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin.